Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Jika kita membuat sebuah penelitian atau misalnya mengadakan survei, kemudian mengumpulkan data, dan datanya jumlahnya cukup banyak, seperti di sini contohnya ada data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 50 siswi, bagaimana kita akan melakukan analisis data tersebut? Apakah kita akan mencari rata-rata dengan menjumlahkan semua data ini kemudian dibagi 50? Mungkin bisa dengan menggunakan kalkulator. Tapi kalau datanya jumlahnya lebih banyak, bisa 100 atau 200. Nah, kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi jika kita punya data yang sangat banyak seperti ini. Caranya adalah kita harus mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang memiliki interval tertentu. Nah, untuk membuat kelas-kelas atau kelompok-kelompok data ini, ada beberapa langkah yang perlu diikuti supaya nanti tabel distribusi frekuensinya atau kelompok kelasnya jadi seimbang dan semua data yang terkumpul bisa masuk ke dalam kelompok kelas. Langkahnya adalah, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, carilah rentang atau jangkauan, simbolnya biasanya J atau R juga bisa, yang diperoleh dengan cara X-max dikurang X-min. X-max itu adalah data terbesar, X-min adalah data yang paling kecil. Cara yang ketiga, cari banyak kelas atau K dengan cara 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini adalah banyaknya data. Rumus ini dikenal dengan aturan Sturges. Yang keempat, cari panjang interval kelasnya atau I dengan cara jangkauan dibagi banyak kelas. I sama dengan J per K. Yang kelima, tentukan batas bawah dan batas atas kelas. Dan yang terakhir, tentukan nilai tengah. Cara mencari nilai tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 50 siswi. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Data yang sudah diurutkan akan memudahkan kita dalam menentukan data yang akan masuk kelas-kelas yang nanti kita buat. Tetapi karena di sini mengurutkan 50 data juga memakan banyak waktu, maka kita akan skip langkah yang ini dan nanti kita akan tetap bisa mengelompokkan data dalam kelas-kelas. Kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu mencari jangkauan atau rentang. Rumus jangkauan adalah X-max dikurang X-min. Data yang terbesar adalah di sini 95. Yang terkecil di sini 52. 95 dikurang 52 sama dengan 43. Langkah ketiga, kita akan mencari banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Di sini sudah diketahui banyaknya data ada 50. Nilai log 50 bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator ya. Di sini nilainya sekitar 1,69. Nah, jika kita kalikan dengan 3,3 dan ditambah 1 sama dengan 6,61. Karena banyak kelas tidak mungkin bilangan desimal, harus bilangan bulat, jadi kita bulatkan menjadi 7. Nanti akan ada 7 kelas data. Langkah keempat adalah menentukan panjang interval kelas, yaitu I sama dengan J per K. Jangkauannya tadi 43 dan banyak kelasnya 7. 43 dibagi 7 sama dengan 6,14. Di sini akan kita bulatkan menjadi 7. Jadi, bulatkan ke atas supaya semua data tetap masuk ke dalam kelompok data yang kita buat. Kalau kita buat I-nya jadi 6, bulatkannya ke bawah, nanti bisa jadi ada data yang tidak masuk ke dalam kelas yang kita buat. Selanjutnya, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nilai atau kelas-kelas datanya. Kolom kedua itu F, frekuensi. Dan kolom ketiga adalah nilai tengah, atau biasanya simbolnya XI. Untuk kelas pertama, kita akan mulai dari 51.
Data terkecil adalah 52. Kalian boleh mulai dari 52, 51 juga boleh, atau 50 juga bisa. Tapi di sini kita akan membuat kelas pertama dimulai dari 51. Nah, intervalnya yang sudah kita hitung tadi adalah 7. Maka kelas pertama jumlahnya adalah 7 data. Bukan 51 ditambah 7 ya, tetapi 7 data mulai dari 51. Jadi kalau kita hitung 51, 52, 53, 54, 55, 56, dan 57. Ada 7 data. Kelas berikutnya adalah setelah 57 itu 58. Nah, 7 data dari 58 berarti sampai dengan 64. Berikutnya kelas ketiga mulai dari 65, 7 data dari 65 adalah sampai 71, dan seterusnya sampai di kelas terakhir 93 sampai 99. Kita lihat di sini kita punya ada 7 kelas dan intervalnya juga 7. Berikutnya kita akan menghitung frekuensi dari setiap kelas. Mulai dari kelas pertama, ada berapa data yang masuk di kelas 51 sampai 57. Di sini ada 52, kemudian ada 56. Oh, hanya 2, berarti kita tulis frekuensinya 2. Kemudian kelas kedua 58 sampai 64. Data mana saja yang masuk sini? Ada 60, 63, 62, 60 lagi ada. Kemudian 63, 61, 63, 59, dan jumlahnya ada 8. Berikutnya, kalian bisa menggunakan turus. Jadi, satu persatu data yang kalian lihat masuk di kelas ketiga, misalnya dituliskan turusnya satu persatu, baru ditulis frekuensinya. Nah, kekurangan jika kita skip langkah mengurutkan data adalah saat menuliskan frekuensi ini. Jadi, kita agak kesulitan untuk mencari angkanya karena belum urut. Maka, harus lebih teliti ya. Jika sudah selesai menemukan frekuensi dari ketujuh kelas yang kita punya, kita akan menghitung jumlah frekuensi atau sigma F untuk mencocokkan dengan jumlah data yang kita punya, yaitu 50. Jika sudah sesuai, kita akan menuju ke kolom ketiga, yaitu mencari nilai tengah atau XI. XI atau nilai tengah dicari dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, batas bawah dan batas atas itu yang mana? Untuk kelas pertama 51 sampai dengan 57, yang jadi batas bawah adalah data yang paling kecil, yaitu 51. Yang jadi batas atas adalah 57, data terbesar di kelas pertama. Jadi, 51 tambah 57 per 2 sama dengan 54. Pada kelas kedua, nilai tengahnya dicari dengan 58 batas bawahnya, ditambah 64 batas atasnya, kemudian dibagi 2. Hasilnya 61. Untuk seterusnya, caranya sama, tapi bisa lebih mudah begini. Kita lihat, 54 ke 61 itu kan ditambah 7. Nilai tengah berikutnya berarti 61 ditambah 7, yaitu 68, kemudian ditambah 7 lagi, ditambah 7, dan seterusnya, sampai nilai tengah di kelas terakhir. Oke, selesai. Ini adalah tabel distribusi kelompok dari data nilai ulangan Bahasa Indonesia 50 siswi kelas 12. Dengan kita menyusun data ini dalam tabel, kita akan lebih mudah menganalisisnya, misalnya mencari min, median, modus, atau dalam menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan sebagainya. Selamat belajar!